Di dalam kitab Wahyu, kalau kamu panas, panas. Kalau kamu dingin, dingin. Lakukanlah seperti yang semula yang pernah kamu lakukan. Itu berbalik, bukan bertobat loh. Itu tesyufa. Iblis bisa masuk kepada area saat kamu bertobat. Bisa. Udah bertobat, jatuh lagi. Udah bertobat nih Pak, jatuh lagi. Pak, saya udah bertobat, jatuh. Doa puasa, bertobat, jatuh lagi. Kurang lama puasanya, jatuh lagi, bangun lagi. Bukan itu, pengertiannya harus dibuka dulu. Wah, jatuh bangun, kurang serius. Bukan kurang serius, nggak dibuka selubungnya. Kurang serius apa setiap minggu datang ibadah? Kurang serius apa? Udah pelayanan? Bukan kurang serius, kurang mengerti. Makanya Tuhan bilang, jikalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang apa Pak? Judge, kebenaran ini. Supaya nggak jatuh bangun, harus ngerti dulu. Pokok permasalahannya apa? Bukan soal minta ampun. Minta ampun itu levelnya di pengorbanan. Kamu nggak bisa masuk kepada ruang Maha Kudus. Karena ruang Maha Kudus ada mesbah dupa loh. Ingat loh, bukan mesbah korban. Tapi mesbah dupa tentang worship. Tentang penyembahanmu berkenan kepada Tuhan apa enggak. Gimana caranya? Cuman satu, menghargai kasih karunia, tidak ada lagi. Kalau kita nggak menghargai kasih karunia, bagaimana perjalanan kekristenanmu? Ingat loh, sekali lagi, keimaman kita tidak menyelamatkan. Identitas keimaman, level jabatan keimamanmu, kamu nggak bisa menyelamatkan. Only by His grace, kasih karunia. Kamu menghargai kasih karunia, kamu nggak mungkin jatuh bangun. Kamu mau jatuh, kamu pikir baik-baik. Kamu mau melakukan kesalahan, berbuat kejahatan, kamu pikir baik-baik. Ingat loh, musuh kita bukan hanya dosa, tapi agamawi. Iblis, silakan, rajin aja gak apa-apa. Kalau kamu gak syuf, iblis gak takut. Tapi kalau kamu syuf, berbalik, iblis bagus takut. Karena gini, berbalik itu gini, tahu identitasnya dan tahu tujuannya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Therefore let us approach with bitakon. Bitakon itu punya arti yang dalam. Keyakinan melampaui sekedar rasa percaya. Menerima segala berkat atau yang diatur. Ganjaran yang diatur untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita baca with bitakon, so gini, apapun yang kita alami, baik atau buruk, Tuhan, your will be done. Yeshua saat di Taman Getsemani, dia mengalami bitakon. Berkat atau ganjaran, Tuhan, kiranya cawan ini, ingat loh, itu ganjaran loh. Yang disetting, yang diatur untuk mendatangkan kebaikan. Levelnya harus sampai situ. Sekalipun aku tidak ditolong, aku tidak akan menyembah Allah lain. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Marilah dengan penuh keberanian. Keberanian tuh gini loh, bukan hanya kamu minta ampun terus menerima berkat. No, kamu harus menggenapi, menerima segala situasi berkat atau ganjaran yang diatur. Jangan-jangan proses yang dialami oleh kita itu sudah diatur sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Kalau pola pikir kita datang kepada kasih karunia itu cuma sekedar berkat, kita semua gagal jadi orang Kristen. Gagal. Padahal kasih karunia itu berbicara tentang the journey, perjalanan. Ingat loh, iblis gak takut hari Minggu. Iblis takut saat kamu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Senjata yang paling penting orang percaya adalah ketika saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Face to face. Tuhan butuh responmu. Kamu mengeluh atau bersyukur. Dia adalah sang penjunan. Dia yang bentuk kita. Menerima itu ini dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Ingat loh, ini bukan ngomongin sekedar berkat. Kamu harus bitakon. Kalau kamu diganjar, kalau kamu mendapat ganjaran atau dihukum, tapi untuk mendatangkan kebaikan, terima itu. Tapi kalau kamu diberkati, terima itu juga. Dan jadilah berkat buat orang lain. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan. Kenapa nggak pas anak diberikan?
Dia harus menjadi putra dulu supaya ini understandingnya turun. Kalau kamu jadi putra, kamu tahu. Kalau anak-anak kamu gak akan tahu. Kamu cuma dilahirkan. Dan Yesus tidak stop sampai dilahirkan lalu diberikan, gak bisa. Baru putra, nih. Ketika seorang putra diberikan, baru gini, lambang pemerintahan baru turun. Saat Yesus anak, lambang pemerintahan belum turun. Tapi saat dia menjadi putra, dia menghendaki bapaknya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Bukan sekedar anak. Kalau kerohanian kita masih anak, kita gak akan mungkin bisa mencapai lambang pemerintahan. Kerohanian kita harus upgrade, harus jadi putra. Seorang anak tidak bisa dipercaya, betul? Tapi seorang yang sudah dewasa dapat dipercaya. Warisan, pemerintahan, dan otoritas. Anak tidak bisa dikasih otoritas, nggak bisa. Anak tidak bisa dikasih warisan, nggak bisa. Anak nggak bisa dikasih pemerintahan, kepercayaan, nggak bisa. Tapi kalau udah mature, udah dewasa, baru lambang pemerintahan di atas baunya. Semua putra butuh pewahyuan dan penyingkapan. Harus jadi putra dulu. Bagaimana caranya menjadi putra? Ya harus dididik. Dengan apa? Dengan pewahyuan dan dengan penyingkapan. Roh kebodohan itu hanya bisa dilawan dengan revelation. Saudara akan dipulihkan. Ketika saudara dipulihkan, saudara akan membawa pemulihan itu kepada orang-orang. Kesaksian yang membawa pewahyuan itu. Supaya orang bertemu saudara itu roh kebodohannya diangkat. Ingat loh saudara, seluruh makhluk menantikan saudara dan saya. Jadi posisikan dan on track. Jadilah dewasa dan jadilah putra. Dan harus mengerti apa itu Yom Kippur, hari pendamaian. Dan hari ini kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.